Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Allahumma ya man maqalidul umri kulliha bi yadihi wa ilaihi yarja'ul amru kulluh ya fattah ya alim ta'alina fathal qaribah ya fattah ya alim fattah ya fattah ya alim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa ulum sayyidil salihin fid dharain. Amin. Babu izalatin najasati wa bayaniha. Menjelaskan tentang menghilangkan najis dan keterangan di dalamnya. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata siapa? Anas bin Malik. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri. Rasulullah ditanya tentang khamr. Ya, miras khamr. Ya khamr aja. Khamr tuh minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur, perasan anggur, itu namanya khamr kalau dari segi bahasa ya. Ya, tapi kalau menurut fikih ya khamr itu sesuatu benda cair yang dapat memabukkan. Tidak hanya dari perasan anggur. Gitu ya. Jadi aslinya sebenarnya khamr itu kalau orang Arab menyebutnya khamr ya terbuat dari apa? Perasan anggur. Tapi kalau secara hukum fikih pokoknya benda cair yang memabukkan itu namanya khamr. Tetakhudhu khallan, apakah bisa dibuat sebagai cuka? Nabi ditanya, Nabi, kalau khamr itu dipakai atau dibuat jadi cuka bisa apa enggak? Kalau bersama siapa Nabi? La, tidak bisa. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Tirmidzi. Wa qala, dan berkata siapa Imam Muslim atau Tirmidzi, hasanun sahihun. Hasan sahih. Hasan sahih itu nama orang? Bukan, derajat hadis. Hasanun, derajat hasan yang sahih. Jadi khamr menurut ulama fikih, khamr itu bisa hukumnya menjadi suci. Jadi nanti khamr berubah sifatnya menjadi cuka. Itu nanti yang menjadikan mabuk tuh, yang bisa menjadikan mabuk itu udah nggak ada, berubah menjadi cuka. Itu boleh, artinya sah. Artinya khamr itu menjadi suci lagi dan boleh untuk dikonsumsi dengan catatan perubahannya itu tidak dengan campur tangan. Harus murni tanpa ada campur tangan dan tidak ditambahi apa-apa. Contoh misalkan ada khamr terus kemudian dia dikasih bawang atau dikasih apa gitu ya, supaya jadi terfermentasi dan berubah sifatnya menjadi cuka ya, maka itu tetap najis.
dan tetap haram, nggak boleh dikonsumsi. Tapi kalau dia proses perubahannya itu tidak dicampuri apa-apa, ya misalkan ada khamar di botol gitu, dibuka botolnya, kalau siang dipanasin misalkan, terus kalau malam ditutup lagi, tujuannya untuk supaya berubah zatnya gitu menjadi cuka, maka itu sah-sah aja. Artinya nanti menjadi halal dan menjadi cuka. Bisa dipahami ya? Yang dimaksud di sini tidak bisa menjadi khol, tidak bisa menjadi cuka itu ketika dia ada campur tangan. Ya, paham ya? Di khamar terus kemudian diproses dengan proses tertentu, ada campurannya, terus supaya jadi cuka, nah itu baru dia tidak boleh, artinya tetap najis. Nah seperti itu. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik sama radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Lama kana yaumu Khaybar, ketika perang Khaybar. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintahkan Abu Talha, namanya Zaid bin Sahl al-Ansari. Fanada, maka memanggil-manggil. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an lahumil khumuril ahliyah fa inna harjisun. Innallah, sesungguhnya Allah wa rasuluhu dan Rasulnya, yanha itu nayan hayani itu melarang keduanya kum kepada kalian, anluhumil humuril ahliyah dari memakan atau mengkonsumsi daging keledai kampung. Keledai kampung itu kalau keledai yang biasa kebalikannya liar. Kebalikannya liar itu apa? Bukan hewan. Hewan kan ada yang liar. Kalau liar itu nggak ada yang punya, dia hidup di hutan, itu loh namanya liar. Ya, contoh yang liar sekarang apa? Jarang sih ya. Kalau dulu mah banyak hewan-hewan yang liar, sekarang udah di ini semua. Ayam, kalau dulu ada ayam-ayaman dulu. Kalau di daerah saya itu ada ayam liar. Ayam liar itu dia di hutan, enggak sama orang gitu. Jadi siapa tadi, Abu Talha, beliau bilang Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk mengkonsumsi keledai ternak lah gitu bahasa. Keledai yang biasa di kampung, artinya yang biasa dipelihara sama orang. Ya. Faedah, karena sesungguhnya faedah kan saja dagingnya apa tadi? Keledai tadi rijisun itu najis. Muttafaqun alaih, hadis yang telah disepakati. Jadi makan keledai hukumnya haram. Tapi ini tadi ya, keledai yang biasa kamu lihat itu namanya keledai apa? Keledai ahliyah, khumul ahliyah. Keledai yang biasa sama orang. Kalau keledai hutan
itu namanya bighal, itu nggak apa-apa. Kalau satu lagi namanya al-humurul wahsyiyah. Al-humurul wahsyiyah itu keledai hutan. Kalau keledai hutan itu dia tidak najis, artinya dia boleh dikonsumsi. Yang tinggalnya di hutan yang nggak ada yang punya gitu, ya. Paham kan maksudnya? Sapi juga. yang dibuat yang di hutan-hutan boleh dikonsumsi gitu. Ya sapi itu kan ada yang punya semuanya, itu namanya al-ahliyah kayak gitu. Kalau sapi tinggalnya di hutan nggak ada yang punya, itu namanya wahsyiyah. Ya, sapi hutan. Ya kalau sapi kayaknya masih boleh. Masih boleh. Boleh. Walaupun lihat dulu gitu. Wa an Amr bin Kharijah, diriwayatkan dari Amr bin Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu qala Khatabana telah menghitopi kita atau berbicara kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Mina, di Mina. Wa huwa ala rahilatihi, wa huwa adapun Nabi ala rahilati itu naik di atas keledai. Ya, dia di tunggangan Nabi gitu. Di tunggangannya Nabi. Nabi nunggangin itu apa namanya? Naik ya tadi dia. Terus walu abwa yasiru ala katifi, walu abun iler tahu iler kan? Ludahnya iler kan, ya iler atau ludahnya tadi keledai tadi itu yasilu itu mengalir, netes gitu, netes ngalir. Ala katifi atas tulang belik apa namanya nih? Ini. Tahu Ya, belakang. atas bahu. Akhraja meriwayatkan kepada hadis Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu dan mensahihkan hadis tersebut. Itu nunjukin kalau apa tadi namanya? Ludahnya itu tidak najis. Ya. Ludah dari apa tadi? Keledai itu tidak najis. Ya. Nunjukin apa? Karena itu dia netes, Nabi melihat dan Nabi tidak komen. Nabi tidak suruh bersihin gitu, enggak. Kalau misalkan Nabi merintahkan, itu cuci dulu tuh bekas dari itu. Berarti nunjukin kalau itu najis. Tapi ternyata Nabi enggak. Berarti tidak najis gitu. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang silu itu membasuh atau membersihkan al-maniya kepada mani. Temaya khuruju kemudian keluar ila sholah kepada sholat fi dalika saubi di dalam pakaian itu. Wa ana anduru dan aku melihat ila asaril ghusli kepada bekas basuhan. Ini Nabi membasuh mani yang ada di pakaian beliau. Misalkan di sarung misalkan ya. Ada mani di sarung terus beliau basuh. Terus kemudian beliau pakai sholat dengan baju itu. Sarung itu dipakai buat sholat. Terus
Sayyidah Aisyah melihat kalau masih ada bekasnya. Paham ya? Nah, ini nunjukin kalau mani itu suci. Buktinya Nabi Muhammad SAW makai baju yang bekas mani, masih ada bekas maninya. Bisa dipahami ya? Nah, ini nunjukin kalau apa tadi, mani itu hukumnya, nah hukumnya suci, nggak najis gitu. Itu belum dicuciin atau sudah dicuci? Belum dicucikan ya, tadi sekedar dibasuh tapi masih ada sisanya gitu, masih ada. Ini ada penjelasannya lagi. Wali Muslim, dan bagi Imam Muslim ada hadis dari Imam Muslim. Laqad kuntu, sesungguhnya aku, ini Sayyidah Aisyah ya, afrukuhu itu menggosok, hu kepada mani, min saubi Rasulullah SAW, farkan dengan gosokan. Fayusalli, maka sholat siapa Nabi, fi di dalam pakaian tersebut. Lah, Sayyidah Aisyah, bukti yang lain, Sayyidah Aisyah itu menggosok, tapi gosoknya pakai kuku. Kalau di riwayat lain, wa fi lafdin lahu, itu juga wa fi lafdin lahu, dan di dalam lafaz yang lain, tapi masih riwayat Imam Muslim, Sayyidah Aisyah bilang, laqad kuntu, sesungguhnya aku, ahukkuhu itu menggaruk, menggosok atau menggaruk mani, ya bisan halnya kering, bidufri dengan kukuku, min saubihi dari bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidah Aisyah itu, beliau dalam riwayat itu jelas, beliau cuma menggaruknya pakai kuku. Nah, itu kan nggak membersihkan. Habis itu Nabi make, kan ya namanya mani kan ada ya, kalau dia kan kental ya, kental. Kalau dibiarin kering itu pasti ada bekasnya, ya kan, bekasnya kering gitu. Nggak kayak air kalau kering habis hilang, nggak kelihatan ya. Tapi kalau mani kan dia kental. Nah, kalau makin kering ya berarti ada bekasnya gini. Nah, itu dikerik sama Sayyidah Aisyah. Nah, kerik itu kan sebenarnya nggak menyucikan. Karena kalau mau menyucikan ya pakai air, ya kan, alat bersuci kan apa? Air, gitu. Artinya kalau mau menyucikan ya, membersihkan ya pakai apa? Pakai air. Gitu. Tapi ternyata kan enggak. Itu nunjukin kalau mani itu suci. Nyatanya habis digaruk doang, Nabi langsung pakai baju tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi Nabi tahu ya? Nabi tahu ya? Ya tahu lah gimana, kayak gitu. Jadi Nabi pakai buat sholat itu nunjukin kalau apa, mani tersebut hukumnya suci. Wan Nabi sama ya, kalau misalkan mani najis ya kita juga najis dong, terbuat dari barang najis, ya kan? Ya iya, kita kan manusia terbuat dari apa? Bukan dari tanah. Ya dari ani gimana? Emang kamu tumbuh dari tanah? Muncul gitu ya? Ya enggak. Ya iya, masih terbuat dari tanah, tapi kan itu jauh lah zaman Nabi Adam gitu. Ya kalau kita diurut-urut ya memang mani itu kan sari-sari makanan. Makanan dari mana? Ya dari tanah-tanah juga kan. Gitu. Tapi prosesnya kita terbuat dari apa? Dari mani, mimma mahin, ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, kayak gitu. Nah, ulama salah satu mentafsirkan ayat walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan
anak cucu Adam, manusia. Dengan cara apa? Kata ulama, salah satunya kemuliaannya itu dengan cara menjadikan kita itu dari barang yang suci, yaitu mani. Mani dijadikan suci. Itu dari salah satunya walaqad karramna bani Adam. Ya, andaikan kita diciptakan dari sesuatu yang najis, otomatis kita tidak mulia, ya kan? Tapi kita tercipta dari sesuatu yang suci, maka kita mulia. Gitu. Wa an Abi Samah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Samah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata siapa Abu Samah? Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yusalu dibasuh min baulil jariyah, dari kencing anak kecil perempuan. Anak bocil perempuan. Wa yurashu min baulil gulam, dan dicipratin air min baulil gulami, dari kencingnya anak laki-laki. Akhraja meriwayatkan hukum hadis Abu Dawud wa Nasai. Siapa Imam Abu Dawud wa Nasai wa sahahu Al-Hakim, dan mensahihkan kepada hadis Al-Hakim, siapa Imam Hakim. Nah, ini menghukumi najisnya anak kecil, kencingnya anak kecil. Beda ya, ke anak kecil laki-laki dengan perempuan. Ini konteksnya anak kecil yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali hanya netek, kecuali hanya nyusu, kecuali hanya mengkonsumsi ASI saja. Nah, kalau bayinya laki-laki maka cukup cipratin air. Cipratin air berarti nggak terlalu najis. Ya najis, tapi dengan dicipratin air udah beres, sudah suci. Ya. Iya. Ya air segini lah, gitu cipratin. Udah, gitu doang. Tapi kalau najisnya kencing anak kecilnya perempuan, meskipun dia hanya konsumsi ASI, tetap harus dibasuh seperti najis biasa yang lain. Paham ya? Nah, makanya dari sini ulama mengklasifikasikan najis jadi mutawassithah dan mukhaffafah. Mukhaffafah itu najis yang ringan, itu berarti najisnya anak kecil laki-laki tadi. Kalau mutawassithah itu anak kecil perempuan. Bisa dipahami ya? Kayak gitu. Tuh hukumnya kayak gitu. Jadi ada najis yang bayi perempuan, namanya najis apa? Mutawassithah. Kalau yang laki namanya najis najis mukhaffafah. Nah, seperti itu ya. Wan Asma. Wan Asma, datangkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Ini putrinya Sayyidah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, fi damil haidi, di dalam darah haid, yusibus sauba, yang terkena ke pakaian. Tahutuhu, itu dibuang dulu darahnya ya.
Kalau ada darah gimana? Darahnya dibuang dulu. Tsumma taqrusu bil ma, kemudian disiram dengan air. Air yang mengalir ya, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Terus tumatan dohuhu, tumatu salli fihi, tanatuhanatuhu, tumatan dohuhu, kemudian di apa ini ya? Dikeringkan mungkin ya. Ya, tumatu salli fihi, kemudian sholat di dalam baju tadi. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati. Nah, ini kalau ada darah haid terkena baju gimana? Ya disucikan. Ini mungkin kalau darah haid itu ya najis ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qalat berkata siapa Khawlah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa'ilam yadab ad-dam, andaikan tidak hilang darah itu, gimana kalau darahnya nggak hilang? Qala berkata, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfi kalma wala yadurruki ataru, yakfiki alma, yakfiki alma, mencukupkan kepadamu air. Dah cukup air saja. Yang penting udah dibersihkan, udah disiram. Wala yadurruki asaruhu, dan tidak bahaya, asarnya tidak bahaya. Asar itu bekas-bekasnya. Misalkan masih ada kecium, misalkan nih keciumnya masih amis, baunya kan kalau darah kan amis ya. Kalau misalkan masih amis darahnya, baunya darah, tapi udah dibersihkan sama pakai apa? Pakai air, maka nggak masalah, dia tetap suci. Paham ya? Jadi dia disiram dulu, udah selesai pakai air. Nanti kalau ada asar-asarnya, bekas-bekasnya dikit, itu tidak ngaruh. Artinya sudah menjadi suci. Wa sanaduhu dhaifun, dan sanadnya itu dhaif. Ya, sanadnya dhaif. Dah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang mau dibahas mungkin? Masalah Izalatul najasah. Iya. Itu tentang haid, ada tentang najis. Iya, air yang mengalir tetap dikucek atau disikat gitu sampai hilang. Setelah itu pakai tisu nggak boleh nggak? Ya boleh, Boleh. ya malah makin bersih dong. Ya pokoknya kayak najis biasa aja itu. Seperti najis biasa disucikannya. Kalau untuk disucikan ininya, kemaluannya itu disunahkan pakai, ya dikasih minyak dikit lah gitu, biar wangi. Tapi habis dibersihkan nanti kasih minyak maksudnya parfum tuh, pakai tisu itu. Iya. Nah, kalau kan lagi tadi kan ada mani juga. Ya. Tadi kan ada mani juga. Iya. Kalau disucikan dengan mesin cuci
Udah mani kan najis, nggak usah disucikan juga nggak apa-apa. Kan tadi saya bilang, tadi kan udah ada mani itu tidak najis, hukumnya suci. Paham ya? Artinya kalau apa namanya tadi, dia tidak dibersihkan saja juga udah suci gitu, maksudnya gitu, suci. Oke. Nggak apa-apa, jadi bekas mani kamu pakai buat sholat ya tetap sah saja sholatnya, seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahmatul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa auladihi al-hafidhah sirri ma farahna Allah fi rahmah jannah anha yusranihi wa anhi wa barakatuh. Sirrul Fatihah. Mata saudara Jim Bismillahirrahmanirrahim bil alamin. Ya kenal dia mustahil dengan surat dan sumbim surat adalah dengan ta'alim dan maudhu yang amin.